A'raful ma'arif ini sebenarnya dari segi pembicara atau orang yang mendengar atau secara umum. Baik, terima kasih Kang Ilyas sudah bertanya kembali, sudah mampir kembali. Jadi sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa a'raful ma'arif adalah lafzul jalalah secara ijma' ulama. Adapun di selain lafaz Allah, ikhtilaf para ulama, ada yang berpendapat isim dhamir dan itu pendapatnya ashab. Ada yang berpendapat isim alam, isim isyarah, atau isim yang kemasukan alif lam. Nah lalu yang menjadi pertanyaannya adalah yang menjadi sudut pandang untuk menentukan a'raful ma'arif itu apa? Apakah sudut pandang dari mutakallim, orang yang berbicara? Apakah dari sudut pandang mukhatab, orang yang diajak bicara? Nah pertanyaan tersebut pernah dijawab oleh Syekh Ibnu Ya'ish. Sebelum kita masuk ke referensi, perlu kita kenal sedikit. Syekh Ibnu Ya'ish adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Suriah, yang lahir di negeri Suriah, tepatnya di kota Aleppo. Beliau adalah seorang ulama besar ilmu nahu yang merupakan gurunya Syekh Ibnu Malik, penulis kitab Alfiyah, lahir pada tahun 553 Hijriah dan wafat pada tahun 643 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau itu 90 tahun. Nah, lalu kita masuk kembali. Jadi beliau Syekh Ibnu Ya'ish pernah menjawab pertanyaan tersebut di dalam kitab syarahnya. Jadi beliau punya kitab Syarah Al-Mufassal, mensyarahi Matan Al-Mufassal karya Syekh Zamakhsyari. Dijelaskan bahwa di sana wadzalika muta'alliqun bima'rifatil mutakallim bima'rifatil mukhatabi dunal mutakallim. Sebagaimana yang bisa dilihat di sini ya. Jadi yang untuk menentukan ma'rifat atau tidaknya itu ditentukan pengetahuan si mukhatab, orang yang diajak bicara, bukan orang yang berbicara. Oleh sebab itu ketika Imam Syibawai ketika beliau ingin berhujjah, ingin bermunadharah, ingin membuktikan a'raful ma'arif adalah isim alam dengan cara mengunjungi Imam Khalil. Nah, pada saat itu kan ketika Imam Khalil dijawab dengan pertanyaan anak, Imam Khalil kan tidak mengetahui. Nah disitulah yang menjadi hujah a'raful ma'arif menurut Imam Syibawai adalah isim alam. Nah lanjut kita kembali. Nah kenapa yang menjadi sudut pandang itu adalah si mukhatab, orang yang diajak bicara untuk menentukan ma'rifat atau tidaknya. Karena begini, terkadang orang yang berbicara itu dia mengetahui apa yang dia maksud, sedangkan orang yang diajak bicara itu tidak mengetahui. Seperti misalkan ada orang yang mengatakan seperti ini ya di pembahasan selanjutnya kitab itu. Misalkan fidari rojulun, di rumahku ada seorang laki-laki. Ya, orang yang berbicara itu mengetahui siapa laki-laki tersebut. Berarti kan ma'rifat. Nah, kan tapi orang yang diajak bicara atau mukhatabnya belum tentu dia mengetahui siapa laki-laki tersebut. Nah, oleh sebab itu yang menjadi sudut pandang itu bukan orang yang berbicara untuk menentukan apakah itu ma'rifat atau nakirah. Jadi untuk menentukan ma'rifat atau nakirah ya orang yang diajak bicara kira-kira ketika kita menyebutkan kalimat tersebut dia tahu atau tidak. Nah, ketika tahu, nah disitulah letak ma'rifatnya seperti itu. Nah, wallahu a'lam.